Semua orang pasti ingin kaya, termasuk umat Islam. Tetapi ada sesuatu yang membuat saya mempertanyakan ketika umat Islam menganggap bahwa ketika dirinya ditakdirkan menjadi orang kaya, lalu rajin beribadah, maka dirinya menganggap bahwa keadaan itu sesuatu yang sangat berharga dan sesuatu yang paling beruntung di muka bumi. Seakan-akan bagi umat Islam, hal yang paling beruntung, yang paling puncak dari semua kebahagiaan itu ketika dirinya ditakdirkan menjadi orang kaya lalu rajin ibadah. Bahkan sampai-sampai menganggap, walaupun mungkin ini sebagian dari orang atau umat Islam, tapi ada yang menganggap ketika ditakdirkan seperti itu, menganggap dirinya disayang oleh Tuhan karena ditakdirkan menjadi orang kaya dan rajin beribadah. Pertanyaannya, ketika kalau takdir menjadi orang kaya dan rajin ibadah itu sesuatu yang paling berharga, yang paling beruntung, yang paling baik di muka bumi ini, kenapa para nabi, kebanyakan para nabi dan para rasul, para wali, mereka malah memilih menjadi orang miskin? Misalnya Rasulullah SAW, beliau ini manusia yang memiliki potensi untuk menjadi orang kaya raya. Salah satunya seperti yang kita ketahui bahwa Rasulullah itu seorang pemimpin. Bahkan di sejarah umat Islam, bahwa akhir dari masa hidupnya Rasulullah itu, kepemimpinannya itu luasnya itu sampai wilayah Jazirah Arab atau sekarang mungkin beberapa negara. Artinya bahwa kekuasaan Rasulullah di waktu itu sangat luas sekali. Pertanyaannya, apakah seorang pemimpin itu tidak memiliki gaji atau tidak memiliki harta? Tentu pasti, menurut saya pribadi, seorang pemimpin itu pasti banyak uangnya, pasti digaji. Apalagi kalau kita ukur dengan zaman sekarang, seorang RT saja mendapatkan gaji, apalagi seorang pemimpin yang begitu luas wilayah kekuasaannya. Tetapi faktanya dalam sejarah Islam, Rasulullah itu sering atau cenderung selalu nahan laparnya. Artinya bahwa kehidupannya itu sering dilanda kelaparan, dan lapar ini bukan karena tidak punya harta, tapi memang sengaja dirinya itu memiskinkan dirinya. Bahkan ada suatu cerita ketika ada peminta-minta memohon kepada Rasulullah untuk diberikan sesuatu. Rasulullah sampai tidak memiliki apa-apa untuk diberikan kepada peminta-minta itu, sampai Rasulullah itu memanggil anaknya Siti Zahra untuk memberikan sesuatu kepada peminta-minta itu. Dan Siti Zahra pun, anaknya, tidak memiliki apa-apa kecuali ada kain yang diberikan oleh bapaknya sendiri. Itulah harta satu-satunya. Dan Rasulullah mengatakan kepada anaknya, jikalau memang berkenan mau memberikan, ya silahkan berikan, kalau tidak ya tidak. Ternyata Siti Zahra memberikan kain yang satu-satunya itu kepada peminta-minta. Artinya bahwa Rasulullah dan keluarganya itu lebih memilih menjadi orang miskin, tetapi tetap taat kepada Allah Ta'ala. Nah, pertanyaannya, umat Islam sekarang ini yang mengaku umatnya Nabi, yang mengaku berusaha untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasul, ternyata di dalam hal ini banyak orang Islam itu malah mengejar dunia. Bahkan sampai-sampai ya seperti itu, menganggap bahwa ketika dirinya ditakdirkan menjadi orang kaya dan taat beribadah itu sesuatu yang paling berharga. Kan kita pertanyaannya begini, kalau toh
kita ditakdirkan menjadi orang kaya lalu taat beribadah itu sesuatu yang paling baik, kenapa Rasulullah dan para wali tidak memilih hal itu, malah memilih menjadi orang miskin? Nah, pertanyaannya siapa yang keliru atau yang bodoh atau yang bego? Apakah Rasulullah atau diri kita? Karena kita sering menganggap seperti itu. Jadi maksud dalam video ini bukan berarti kita ini tidak boleh menjadi orang kaya raya, tetapi yang kita perhatikan adalah menganggap anggapan kita inilah yang dipertanyakan. Jadi jangan sampai kita ini menganggap bahwa ketika diri kita ditakdirkan menjadi orang kaya lalu rajin beribadah, ini dianggap sesuatu yang paling baik di muka bumi ini. Ini yang keliru. Karena kalau memang karena kalau hal itu sesuatu yang paling baik, paling berharga, kenapa Rasulullah tidak memilihnya? Coba kita tanya, apakah kita yang bodoh, yang bego, yang tolol, atau Rasulullah atau para wali? Jadi ketika kita ditakdirkan menjadi orang kaya dan rajin ibadah, karena takdir atau keadaan itu bukan sesuatu yang paling berharga, yang paling baik, maka kekayaan-kekayaan itu kita harus bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan ketakutan kita miskin, jangan ketakutan kita surut rezeki kita. Toh dengan keadaan diri kita kaya raya, sekalipun kita rajin beribadah, itu bukan sesuatu yang paling baik di hidup di alam dunia ini. Jadi ya intinya harus seperti itu, bahwa ketika kita punya harta, manfaatkanlah sebaik-baiknya. Misalnya kita buat sekolahan, memberi makan fakir miskin, atau hal-hal yang lebih manfaat. Apa saja yang penting bermanfaat untuk makhluk. Dan kalau kita mau memperhatikan ayat-ayat Al-Quran atau keterangan-keterangan dalam ajaran Islam, di mana pernah kita mendengar bahwa Allah itu memberikan hadiah kepada hambanya itu berupa kefakiran dan kemiskinan. Nah, artinya bahwa kefakiran dan kemiskinan ini sesuatu yang paling berharga menurut Allah. Jadi jelas di sini bahwa kekayaan itu bukan sesuatu yang paling baik. Sekali lagi, bahwa kita di ajaran Islam bukan melarang untuk menjadi orang kaya, tetapi ketika kita ditakdirkan menjadi orang kaya, maka kita jangan punya anggapan bahwa keadaan itu atau takdir yang kita terima itu bukan sesuatu yang paling baik. Satu itu. Kedua, tujuannya agar ketika kita punya harta banyak itu, kita benar-benar harus bisa memanfaatkan harta itu sebaik-baiknya untuk kemaslahatan diri kita dan lingkungan kita, tetangga kita, saudara kita. Dan mungkin kalau kita telusuri lebih jauh lagi, dengan banyaknya harta itu, malah kita itu malah tambah pusing, tambah banyak masalah, banyak keinginan, banyak ketakutan, dan lain-lain. Makanya Allah mengatakan bahwa hadiah atau sesuatu yang paling baik itu adalah fakir miskin, karena dengan kefakiran dan kemiskinan itu cenderung hal-hal yang seperti tadi dikatakan itu bisa dikatakan hampir tidak ada. Bahkan yang lebih parah lagi, ketika kita menjadi atau ditakdirkan menjadi orang kaya itu, yang lebih dikhawatirkan adalah kesombongan kita, karena benar-benar kesombongan itu bisa menghancurkan segala kebaikan-kebaikan kita, seperti yang terjadi pada iblis, yang dimana dulu menjadi makhluk yang paling mulia, pemimpin para malaikat, tetapi karena ada kesombongan yang akhirnya diusir dan dikutuk oleh Allah Ta'ala. Itu gara-gara kesombongan. Dan kita pun dengan memiliki harta yang banyak, bisa saja hal itu terjadi. Maka di sini kita harus hati-hati.